Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cerita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Lurah Kelurahan LPDP UM 10.0 Dasar Kumara. Kepada beliaunya, Ibu Tutus Kuryani, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dia selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat badannya dan juga bahagia hatinya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan hari ini berkumpul walaupun mungkin dalam ruang virtual seperti itu. Pertama-tama yang terhormat untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak atau Ibu gitu ya, Rinanti Hasari, selaku kreatorpreneur dan juga praktisi digital marketing. Kemudian untuk rekan-rekan divisi pengembangan minat dan bakat, bersama Ibu Kadif, Ella Warda, dan juga jajaran anggotanya. Kemudian rekan-rekan sekalian awardee LPDPUM dan juga peserta dari webinar ini. Teman-teman sekalian, hal yang pertama ingin saya sampaikan yaitu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia, terutama ini dari divisi pengembangan minat dan bakat. Terima kasih atas kerja keras dan juga kerja cerdasnya sehingga acara ini dapat berlangsung. Semoga nanti sampai akhir diberikan kelancaran seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah bahwa hal-hal yang kita laksanakan dalam Kelurahan LPDPUM, semua program kerjanya adalah untuk kita semua. Jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Baik untuk internal awardee LPDPUM maupun rekan-rekan di luar awardee LPDPUM. Kami berharap bahwa proker-proker yang diselenggarakan oleh Kelurahan LPDPUM dapat mendukung kita semuanya tumbuh berkembang baik dari sisi akademik maupun non-akademik, baik dari sisi kesehatan maupun kebahagiaan seperti itu. Oleh karena itu, dengan terselenggaranya workshop bisnis ini, ya, saya berharap kita semua nanti sampai akhir menyimak dan juga mencatat materi yang sangat daging ini oleh pembicara kita yang sangat luar biasa berpengalaman. Mungkin nantinya baik mungkin selama masa studi maupun setelah lulus dari UM nanti kita bisa mengaplikasikannya, melaksanakannya, kita bisa punya bisnis digital produk sendiri, juga nanti bisa memberikan income tambahan untuk kita selain kita nanti akan kembali mengabdi untuk Indonesia.
Harapan saya rekan-rekan semuanya turut mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan LPDPUM, terutama perlu saya sampaikan dari Divisi Pengembangan Minat dan Bakat. Minggu depan juga kami masih akan meneruskan kegiatan di bidang kewirausahaan atau entrepreneurship ini dengan EduTrip ya. Ya, Semoga betul. nanti rekan-rekan bisa mengikuti kegiatan tersebut seperti itu. Saya pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah terlibat dan bergabung pada sore hari ini. Dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyelenggaraannya ada yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, selamat menyimak, selamat menyerap ilmunya, selamat bersenang-senang semuanya. Selamat sore saya sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Dia selaku MC. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lurah PDPUM Dasar Kumara 10.0 ya, atas sambutan beliau. Selanjutnya sambutan yang kedua dan terakhir dari Ketua Panitia kepada beliau Ibu Elok Warda Sofiana, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Ibu Lurah LPDP, ada Mbak Tutus, narasumber eh, Mbak Mbak Rianti. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sore hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul secara virtual di workshop produk digital ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung, serta kepada narasumber hebat kita, Kak Rinanti, yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua nantinya. Webinar workshop uh, produk digital ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada para mahasiswa serta umum yang ingin mendalami potensi bisnis digital ini, khususnya untuk menciptakan, mengelola, dan memasarkan produk digital di era transformasi digital. Kami berharap melalui workshop ini, peserta dapat memperoleh pengetahuan baru, membangun jejaring, serta memulai langkah nyata. Ini nanti ada prakteknya untuk mengembangkan produk digital yang bernilai dan berdaya saing. Akhir kata, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar dan mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk tumbuh dan berkembang bersama produk digital. Akhir kata, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Terima kasih atas sambutannya Ibu Elok Warda Sofiana selaku Ketua Panitia. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman peserta yang sudah bergabung dalam workshop bisnis digital ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan workshop kita. Bahwa workshop ini bertujuan untuk membedah potensi bisnis digital yang bisa dijalankan oleh siapapun, baik itu mahasiswa ataupun umum, dari rumah ataupun dari mana saja alias work from anywhere. Dan materi hari ini sangat aplikatif tentunya karena mencakup cara memulai bisnis digital, cara membuat produk digital berkualitas, dan peluang side hustle untuk mahasiswa. Dan sekarang kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Rinanti Hasari. Teman-teman peserta bisa memberikan reaction berupa tepuk tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dia. Ya, Selamat, selamat siang, selamat sore, Kak Rinanti. selamat siang. Terima kasih buat panitia, Bu Tutus, Bu Elok, Kak Dia, dan juga beberapa teman-teman yang lainnya sudah mengundang saya di sini. Kita langsung aja Iya, ya untuk langsung ke materi nih, atau gimana? sebentar. Saya mohon izin untuk menyampaikan dulu
sekilas tentang Kak Rinanti. Siapa beliau ini ya, teman-teman peserta workshop? Kak Rinanti ini seorang creatorpreneur dan praktisi digital yang sudah berkecimpung di dunia digital sejak tahun 2018. Dan saat ini beliau menjadi seorang Head of Marketing Konsultan di bidang skincare riset ya, mulai tahun 2022 hingga sekarang. Udah resign, Beliau ini, udah resign oh Kak. dari Sekarang Sekarang full berarti content ini creator dan menjadi ibu. ya content creator aja ya berarti. Dan beliau ini ternyata sangat expert ya di bidang sosial media manajemen karena sudah beberapa kali beliau membuat akun from zero follower to ribuan follower. Teman-teman, bagaimana? Sudah siapkan catatan dan mindset positifnya kita untuk menyambut materi yang sangat daging sekali dari Kak Rinanti Hasari. Semoga Supaya, daging ya. Semoga insight. iya, siap Kak Rinanti. Untuk teman-teman peserta, dimohon untuk mute mikrofon selama pemaparan materi disampaikan. Dan nanti akan dibuka sesi tanya-jawab ya. Ada 2 sesi setelah materi dari Kak Rinanti disampaikan. Untuk selanjutnya, silahkan Kak Rinanti, kami serahkan kepada Anda. Oke, terima kasih Kak Dia. Oke, langsung aja aku share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan kah? Udah kelihatan ya? Sudah, Mbak, sudah. Oke, sudah, Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini langsung aja kita membahas soal memulai bisnis produk digital. Tapi sebelum itu, kalau misalnya cara ngomongku agak begini, mohon maaf ya, emang sukanya begini gitu ya. Maaf aja kalau misalnya kayak, ih kok aneh sih gitu ya. Emang agak aneh gitu ya. Oke, next. Terima kasih Kak Dia tadi udah dikenalin. Benar, nama saya Rinanti Hasari. Bisa dipanggil Ranti, biasa dipanggil Mak Ranti gitu ya. 3 tahun jadi tim leader digital media agency, 1 tahun jadi social media manager dan juga digital marketing manager, dan 1,5 tahun itu ngehandle 2 company dan juga 2 job desk menjadi brand strategist dan juga head of marketing. Dan pada saat menghandle 2 company dan juga 2 job desk itu terpaksa resign karena hamil. 3 bulan yang lalu Instagramku stuck, followersnya hanya di 6.000 followers, nicheku juga gado-gado, penghasilanku dari sosmed ya karena nggak ngonten jadi ya 0 rupiah gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini Instagramku grow terus, nicheku sesuatu adalah orang yang butuhkan, sesuatu yang orang butuhkan, dan penghasilanku dari sosmed ini belum ke-update, alhamdulillah sekarang udah 900 juta. Apakah ini yang kamu mau teman-teman ya? Conversion rate itu 20,78%. Dan apakah ini pencapaian pertama? Tentu tidak, karena sudah trial and error dan juga sudah bantu beberapa orang seperti yang ada di sini, dan juga sudah trial and error juga membantu beberapa akun-akun besar seperti Mami Poko, SGM, pokoknya beberapa brand yang ada di Unilever, tapi itu boykot ya. Gak cuma grow akunnya, tapi juga hasil duit dari sosmed, alhamdulillah juga bisa membantu beberapa orang. Nah, teman-teman, siapakah yang mau diajarin di sini dan mau action? Kalau misalnya mau, aku minta di chat, mau gitu ya, biar kita kayak berasa ngobrol walaupun ini virtual. Maukah diajarin action untuk diajarin? Oke. Terima kasih ya, Kak Retno, Kak Dela, Kak Tutus, Kak Elok, Kak Valentius, Kak Cindy, dan lain sebagainya. Terima kasih udah komen ya. Oke, nah pertama-tama pasti aku akan ngajarin biasanya mulai bangun akun sosmed dulu gitu ya. Nah, ketika kita mau mulai bangun akun berarti kita harus tahu nih akun kita itu mau dibawa kemana. Nah, di sini biasanya ada 2 kreator path atau jalur kreator yang bisa teman-teman tempuh. Nah, itu ada 2. Yang pertama adalah lifestyle creator, yang kedua adalah edu creator. Lifestyle creator biasanya kayak Tasya Farasya. Mungkin teman-teman mungkin tahu Tasya Farasya itu yang mana gitu ya. Atau siapa ya? Ayla Dimitri mungkin kalau tahu gitu ya. Jadi emang kreator tipe yang lifestyle ini biasanya dia suka share gaya hidup. Fokusnya itu ke konten-konten yang relatable dan fokus ke kedekatan dengan followersnya yang memperlihatkan ciri khasnya dia gitu ya. Nah, monetisasinya dari mana nih? Monetisasi
dapat duitnya ya. Dapat duitnya dari mana? Kalau lifestyle creator ini. Biasanya lifestyle creator itu bisa dari affiliate marketing, kayak mengafiliatkan misalnya lipstick seperti ini, atau kayak produk-produk yang dia gunakan, brand deals seperti endorsement, dan juga dia mungkin bisa membuat sebuah paid community. Itu untuk lifestyle creator. Nah, yang di sebelah sini, ini yang banyak sekarang lagi berkecimpung nih di dunia edu creator. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga pasti akan memilih si edu creator ini gitu ya. Nah, edu creator itu biasanya mereka itu akan lebih sering untuk transfer knowledge-nya mereka, atau pengalamannya mereka, atau skill-nya mereka. Jadi, fokusnya itu lebih ke nge-share message-nya mereka itu. Jadi, emang di sini untuk membentuk sebuah authority dari si seseorang yang menjadi si edu creator. Monetisasinya dari mana? Monetisasinya mostly itu dari digital info product gitu ya. Nah, kalau aku sekarang memilih dua-duanya. Jadi ada lifestyle and education karena berdasarkan fase akun yang dimana akunku udah 50.000 followers ke atas gitu ya. Jadi aku sekaligus untuk nge-share kedekatan dengan audiens, menunjukkan ciri khasku. Kalau misalnya teman-teman cek ya di Instagram, username-nya adalah Rinanti Hasari, itu aku benar-benar memperlihatkan ciri khasku yang suka ngelawak, suka komedi gitu ya, dengan makan batu gitu ya. Nah itu aku memperlihatkan kalau ini loh keunikanku tuh di sebelah sini. Personality tuh seperti ini gitu. Biar apa? Biar audiens tuh lebih dekat juga sama aku. Terus yang kedua, aku tidak hanya nge-share kayak komedi-komedi seperti itu doang, memperlihatkan personalitiku yang suka ngelawak itu, tapi aku juga transfer knowledge gitu ya. Jadi diselipkan dengan edukasi terkait marketing, tapi dengan gaya yang mudah dimengerti. Gitu. Nah, jadi monetisasinya itu nggak cuma satu doang, teman-teman. Jadi monetisasinya itu aku bisa affiliate marketing juga, bisa brand deals juga, endorsement gitu ya, terus bikin paid community, dan juga menjual digital product. Ya, jadi kalau saat ini tahapannya saya di life education. Tapi kalau teman-teman masih baru-baru gitu ya, bisa pilih antara satu dari kreator pet yang ada di sini. Mau lifestyle creator atau edu creator. Nah, kemudian setelah kita tahu nih pet yang kita mau ambil, jalur yang kita mau ambil tuh yang mana, baru deh kita melanjutkan untuk aku mau menargetkan seseorang yang seperti apa sih, yang kita mau ajak bicara itu siapa sih gitu ya. Kita nggak bisa kita cuma kayak nargetin ibu-ibu rumah tangga doang, nggak bisa, atau kita cuma nargetin Gen Z doang, nggak bisa, terlalu general, terlalu luas. Nah makanya di sini nih statement ini siapkan catatan karena kita langsung praktek kalau bisa ya. Nah di sini untuk menentukan niche biasanya kita harus kenal sama diri kita sendiri, self awareness kita harus tinggi. Nah, biasanya aku akan nguliknya itu dari 4P. 4P ini yang pertama adalah pengalaman. Pengalamannya teman-teman, entah itu pernah kerja di mana, atau mungkin pernah bisnis apa, atau saat ini sedang melakukan rutinitas apa, boleh dimasukin di list di pengalaman sini. Terus, yang kedua gitu ya, misalnya passionnya tuh di mana? Passion itu nggak harus sesuatu yang teman-teman suka, tapi sesuatu yang biasanya teman-teman tuh belum ada hilalnya, belum ada istilahnya income-nya, tapi teman-teman suka banget ngulik dan belajar. Nah, biasanya tuh masuk di passion. Atau bisa juga dijawab dari biasanya teman-teman kalian gitu ya, atau inner circle-nya teman-teman, biasanya tanya soal topik apa sih ke teman-teman gitu. Misalnya nih, kalau inner circle-ku biasanya tanya terkait digital marketing dan kreatif marketing biasanya ke aku gitu. Makanya memang sesuai juga. Aku juga suka ngulik terkait marketing. Makanya mereka kalau tanya updated marketing itu selalu ke aku. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung jawab passion, itu boleh di-trigger pakai pertanyaan itu. Biasanya teman-teman kita tanya ke kita itu soal topik apa sih? Ada tuh memberku gitu ya. Biasanya kalau ke dia itu selalu tanya soal MPASI gitu, karena ngelihat anaknya tuh lahap banget sih makannya, kok nggak GTM gitu-gitu. Nah itu karena dia emang passion untuk ngulik terkait resep-resep MPASI. Nah itu bisa masukin di passion gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama pengalamannya ada apa aja, dan passionnya ada apa aja. Biasanya pengalaman sama passion itu tuh hampir
sejalur. Misalnya nih, aku berpengalaman 7 tahun di digital marketing. Aku kerja di marketing, di agensi, di brand, gitu ya. Itu di marketing gitu ya. Dan passionku memang suka banget ngulik terkait apa aja yang baru di marketing, terus suka ngulik studi kasus marketing gitu ya. Nah, itu kan masih hampir mirip, selaras gitu ya dengan pengalaman. Nah, biasanya pengalaman sama passion tuh sejalur, teman-teman. Nah, dari pengalaman dan juga passion ini, kita akan lebih mudah untuk melihat potensi problem. Ya, misalnya nih, dari pengalamanku 7 tahun di marketing, dan aku suka ngulik marketing, masalahnya itu pas 7 tahun yang lalu, aku di mana sih? Oh, masalahnya adalah nggak tahu apa namanya, nggak tahu cara evaluasi konten ya benar seperti apa, atau nggak tahu caranya bikin konten yang bisa FYP itu seperti apa. Nah, itu problemku di 7 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mau menjual produk digital, kalau bisa kita itu bikin niche, dan niche-nya itu ditujukan ke beberapa tahun yang lalu, yang kita itu dulunya benar-benar nol, kita nggak tahu sama sekali. Nah, itu kita tujukan ke orang seperti kita yang di beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Makanya di sini problemnya adalah orang-orang yang nggak bisa ngonten, terus habis itu nggak bisa memasarkan produknya dan lain sebagainya. Itu di problem. Nah, terus kemudian berarti solusinya apa nih? Berarti kan solusinya adalah panduan cara ngonten atau panduan cara memasarkan produk. Nah, di sini kita apa namanya, ngisinya itu raw aja dulu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin nanti produknya apa aja. Ini kita cuma kayak nulis produknya itu selewat aja, berarti panduan untuk ngonten dan juga memasarkan produk digital. Udah. Nah, terus dari 4P ini, dari jawabannya teman-teman ini, akan punya kesimpulan di bawah, gitu ya. Kita mau bantuin siapa? Kita itu lebih, apa namanya, lebih enjoy untuk nargetin ke orang yang seperti apa. Kalau misalnya aku lebih apa namanya, lebih enjoy untuk nargetin Gen Z dan juga anak-anak muda gitu ya. Nah, udah masukin di sini. Terus untuk bisa apa nih? Jadi nggak cuma berhenti dari sini aja gitu ya, tapi kita juga bertanya lagi untuk bisa apa? Oh, untuk bisa punya side hustle 10 kali lipat income-nya. Terus tanpa harus apa? Tanpa harus mulai dengan modal gede. Dengan solusi apa? Nah, ini adalah poin keunikannya teman-teman di sini. Dengan ilmu marketing yang dibawain dengan style yang ringan dan mudah dipahami. Nah, ini adalah niche statement-nya teman-teman. Teman-teman udah ketahuan nih. Niche statement-nya teman-teman tuh mau bantuin siapa, mau yang mau bisa apa, tanpa harus ngapain. Solusinya adalah poin keunikannya teman-teman sendiri. Gitu. Dan semua ini pasti harus di-trigger dengan yang tadi, 4P tadi. Jadi self-awareness kita harus tinggi dulu. Kita harus tahu dulu pengalaman yang kita, apa namanya, yang kita alami itu berapa tahun, itu apa aja, terus kemudian passion kita itu di mana, dari situ kita ngelihat potensi problem orang-orang tuh apa, kemudian solusi buat mereka itu apa. Gitu ya. Ini cuma overview aja, nggak usah terlalu detail nanti produknya, karena nanti produknya kita akan bahas di next chapter. Jadi fokus untuk kasih kesimpulan, mau bantuin siapa, untuk bisa apa, tanpa harus apa, dengan solusi apa. Udah pada ngisi di sini, di ini statement? Kalau misalnya udah pada ngisi, boleh bilang udah gitu ya. Udah pada ngisi belum yang di ini statement? Boleh jawab udah. Oke, sudah ya Kak Kris. Kak Krisno ya. Kak Elok juga udah. Kak Tanaka juga udah. Oke, sip. Kalau misalnya udah, berarti kita udah tahu ya, target market kita itu siapa, yang memang dia tertariknya di mana gitu ya, problemnya di mana, butuh solusi apa, kita udah tahu gitu ya. Karena kunci untuk kita mulai sebuah akun, kita harus tahu si ini dulu, target audiensnya kita, niche kita itu. Nah, setelah kita udah tahu niche-nya gitu ya, baru setelah itu kita akan lebih nge-breakdown lagi terkait kebutuhan marketnya. Nah, di sini kita mulai untuk bikin audience persona.
Nah, audience persona itu ya tujuannya adalah kita bikin konten itu benar-benar sesuai dengan kebutuhannya si audiens ini, dan bisa juga ketika kita mau ngedevelop produk benar-benar sesuai dengan apa yang benar-benar dia butuhkan. Nah, di sini di audience persona ini juga nanti dijawab juga gitu ya. Jadi tolong siapin catatan juga. Di bagian audience persona aku akan tanya gitu ya, siapa targetnya teman-teman. Ini dijawab detail, gendernya, pekerjaannya, umurnya itu apa aja. Dijawab di sini. Terus kemudian yang kedua adalah kenapa dia mau tahu soal topik yang kamu bahas. Contohnya nih, kalau misalnya topikku terkait cara dapat duit lewat affiliate gitu ya. Nah, mereka itu kenapa kok mau tahu topik cara dapat duit lewat affiliate? Oh, karena mereka lagi banyak utang, terus suaminya kena PHK, pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan, terus mungkin mereka gaptek gitu ya. Mereka butuh untuk nabung dana darurat atau apa-apa gitu ya. Nah, itu nanti di list tuh di bagian kenapanya. Jadi kenapanya ini kita itu tahu kondisi market saat ini tuh kayak gimana, ya. Nah, terus setelah si kenapanya ini dijawab, kita jawab di bagian kedua. Apa yang dia inginkan dan impiannya dia apa? Nah, impian dia tadi berarti bisa ngelunasin utang, ya, bisa bantuin ekonomi keluarga, ekonomi ya karena kan suaminya kena PHK gitu ya. Terus habis itu bisa apa lagi? Bisa hasilin duit tanpa harus modal gede. Bisa apa lagi? Bisa nabung untuk dana darurat dan lain sebagainya. Jadi impiannya nanti di list juga di sini. Ini nggak harus topiknya cara dapat duit lewat affiliate ya. Disesuaikan aja topiknya berdasarkan pengalaman sama passionnya kakak-kakak tadi ya. Nggak harus sama dengan saya gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang paling terakhir adalah apa masalah dia ketika ingin mencapai impiannya. Ya, misalnya nih, tadi dia tadi pengen bisa hasilin duit tanpa modal gitu ya. Itu impian dia. Ada tapinya tuh, tapi aku masih nggak tahu cara mulainya gimana, tapi aku masih nggak tahu cara nggak tahu bikin produk yang laris dijual apa, atau aku masih nggak tahu cara ngontennya kayak gimana, atau aku nggak tahu masarin produknya tuh seperti apa gitu. Nah, itu adalah masalah. Jadi ada tapinya tuh setelah dia mau mencapai impian itu, tapi ada apanya, nggak tahu apa, nggak bisa apa, atau nggak punya apa gitu. Nah, itu masukin di sini. Udahkah clear untuk yang di bagian sini? Kalau clear boleh komen clear ya. Clear ya untuk yang di bagian audience persona. Oke, sip, clear ya, Kak Elok. Terima kasih. Nah, setelah audience persona ini teman-teman jawab gitu ya. Ini contoh pengisian. Contoh pengisian kayak gini. Contoh pengisiannya seperti ini gitu ya. Nah, kan kelihatan ya kenapanya itu adalah kondisi market saat ini. Impian itu sesuatu yang dia mau gapai, tapi soon. Nah, masalah itu adalah ketika dia sudah sadar nih sama kondisi terpuruknya dia mau ke kondisi soon-nya itu, di tengah-tengah ada kendala nih, ada trouble ketika dia mau ke soon-nya tadi. Ya nggak tahu caranya lah, atau nggak bisa apalah, ya. Nah, itu. Jadi kalau mau ngisi, ya kenapa? Yang pertama kenapanya tadi, kedua adalah impiannya, baru yang ketiga masalah. Gitu ya, cara ngisi seperti itu. Oke, nah setelah itu baru deh kita harus tahu audience map atau journey audience-nya. Ya, nah di sini aku akan kasih beberapa tahapan-tahapan dari si audiensnya seperti apa biasanya ketika dia baru sadar sama masalahnya, apakah dia langsung beli? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Dia melewati beberapa fase. Begitupun juga teman-teman mungkin pernah melakukan hal itu. Mungkin nggak sadar gitu ya. Nah, tahapannya adalah ada yang pertama sadar, dia mulai sadar nih sama masalahnya, atau dia mulai sadar dengan kondisinya dia kok begini banget ya, gitu. Terus yang kedua adalah mulai compare. Ketiga, mereka mulai evaluasi. Keempat, mulai action. Dan yang terakhir, ketika mereka udah action, udah beli kan berarti
mereka merasakan sesuatu ya dari produknya. Nah, ini udah berhasil lah istilahnya gitu, udah berhasil atau udah achieve impiannya dia setelah menggunakan produk tersebut. Nah, di tahapan-tahapan ini, emang activity dari si audiensnya dan juga emotionnya dia tuh apa aja sih? Nah, mulai di bagian yang sadar ini gitu ya. Nah, di sini orang itu udah mulai sadar sama masalahnya dia. Misalnya masalahnya dia, iya ya anakku belum bisa jalan ya, kayaknya aku butuh deh apa namanya panduan untuk bikin anakku jalan gitu misalnya. Dan jadinya di sini tuh si audiens tuh udah mulai kepo dan udah mulai tertarik untuk ngulik solusinya. Jadi emotionnya dia itu adalah kayaknya aku butuh ini deh. Baru baru itu dulu. Baru itu dulu. Setelah itu, setelah dia sadar, dia akan mulai untuk ke tahapan compare. Di sini pasti user udah di timeline-nya dia gitu ya, karena dia concern banget terkait masalah anaknya yang tadi nggak bisa jalan gitu ya, masih belum bisa jalan, masih belum bisa jalan. Pasti FYP-nya atau di discovery atau di timeline-nya dia itu pembahasannya soal gimana cara anak jalan, pokoknya stimulasi anak jalan lah gitu. Nah, di situ pasti dia udah nyari, udah banding-bandingin berbagai pilihan produk, layanan, atau penyedia solusi terkait gimana caranya anak itu jalan. Ya. Nah, emotionnya dia adalah, kayaknya yang ini lebih meyakinkan deh, yang kreator ini deh gitu. Tapi kayaknya nih kreator lebih memahami aku walaupun dia belum expert deh gitu. Karena ada beberapa memberku, dia walaupun masih 2.000 followers, 1.000 followers, dia pemula, ada yang beli. Karena ternyata pemula itu agak segan untuk belajar sama yang expert, katanya. Takut gak kesampaian bahasanya. Jadi mendingan si pemula itu belajar sama sesama pemula juga yang udah berhasil. Karena merasa kayak, merasa si pemula yang udah berhasil ini tuh lebih memahami dia. Itu ada juga tipe-tipe calon pembeli yang seperti itu gitu. Terus ini lebih murah deh kayaknya deh gitu. Terus dan lain sebagainya. Itu untuk dikomparasi. Nah, terus setelah di-compare itu, mereka akan mulai untuk di tahapan evaluasi. Nah, di evaluasi ini tuh user mungkin kayak akan coba hubungin kita secara langsung lewat DM atau lewat WA atau ngubungin adminnya teman-teman gitu ya, buat mastiin sebenarnya produk ini cocok nggak buat aku gitu. Emotionnya dia akan kayak bertanya, ini bakal dapat apa aja ya Min biasanya, atau Kak gitu. Bayarnya bisa nggak dicicil? Mungkin kalau misalnya mahal ya gitu. Atau ini cocok nggak sih buat aku yang gaptek ya? Makanya dia benar-benar bertanya, Pak, banyak tanya gitu di bagian evaluasi ini gitu. Pengen validasi, beneran nggak sih ini produk sesuai dengan aku yang gaptek atau aku yang masih belum awam, masih awam banget terkait kata-kata digital marketing dan sebagainya. Ini bisa nggak sih gitu. Nah, ini di bagian evaluasi. Nah, terus di bagian action mereka akan mulai untuk oke akhirnya user merasa cocok dan pilih produknya teman-teman. Nah, di sini emotionnya adalah, oke, daftar sekarang deh. Atau, kayaknya kalau aku nggak beli sekarang, harganya bakal naik, atau aku bakalan nyesel deh. Nah, itu di bagian action. Nah, setelah di bagian udah berhasil, nah, akhirnya mereka akan user ini udah mulai, ada yang coret-coret. Gimana nih caranya ya? Bentar-bentar. Punten ya. Ada yang coret-coret ya? Bentar. Aku share screen lagi. Tapi nggak mengganggu ya tadi ya coret-coretnya ya, teman-teman. Aman, Mbak. Aman ya. Oke, kita mulai lagi ya. Jadi untuk yang di bagian udah berhasil tadi gitu ya, alhamdulillah nih, aku bisa achieve impian-impianku gitu ya, gara-gara produk ini. Mau aku share ke orang-orang biar bisa, siapa tahu bermanfaat buat mereka juga sama kayak aku gitu ya. Nah itu untuk tahapan-tahapannya. Nah, ketika kita udah tahu ya audience map ini atau journey audience-nya dari sadar, compare, evaluasi, action sampai dia udah memakai produknya gitu ya, kita harus butuh yang namanya strategi untuk di setiap journey audience-nya ya. Nah, ini contohnya ya. Tadi kan di bagian audience map level yang sadar sama masalahnya ya, dia baru sadar sama masalahnya gitu ya. Strateginya apa ya berarti ya? Ya berarti strateginya adalah konten kita harus lebih memperlihatkan
apa namanya, solusinya. Solusi buat mereka. Berarti kan kontennya edukasi ya. Dari orang yang tadi nggak tahu, jadi tahu. Nah, itu adalah value konten edukasi. Nah, terus buat orang-orang yang baru sadar sama masalahnya, dia kan lebih udah kayak interest banget ya, ngepoin banget ya, solusinya kayak gimana gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman kasih lead magnet atau istilahnya produk gratisan dulu untuk kasih guide secara garis besar ke mereka. Nah, terus yang kedua, itu audience map-nya adalah mereka udah mulai compare. Nah, strategi kontennya seperti apa? Berarti kan kita harus lebih menonjol dong daripada kompetitor yang lain. Berarti konten-konten yang dibawakan lebih konten-konten storytelling, memperlihatkan ciri khasnya kita, keunikannya kita, tunjukin ya, keunikan ya tadi ya, banyakin review atau testing. Karena kan mereka pasti ngelihatnya dari review atau testimoni. Kalau misalnya masih pemula, masih baru, testimoni belum ada, gimana? Bisa pakai panelis dulu. Panelisnya adalah beberapa orang inner circle-nya teman-teman. Kayak aku dulu ketika mau beli ebook gitu, mau jual ebook gitu ya, itu aku kasih ke beberapa teman-temanku, aku kasih gratis, aku minta feedbacknya mereka dan aku screenshot feedbacknya mereka ke katalog produkku. Nah itu kan sudah dinamakan sebuah review atau testimonial gitu. Nah terus kasih produk low ticket offer atau tripwire. Nah ini adalah produk-produk murahnya dulu nih, ya kan? Karena mereka baru compare, ya udah deh. Eh, sebelum mereka beli produk yang mahalnya gitu ya, kita kasih produk-produk yang low ticket offer dulu, yang harganya murah-murah dulu gitu. Itu untuk bagian udah mulai compare. Nah, terus setelah itu masuk ke bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini kita harus jawab cepat. Kasih preview dulu kalau bisa. Misalnya nih kita mau jualan kelas gitu ya atau jualan ebook. Ketika mereka kayak masih skeptis atau ragu gitu ya, aku biasanya akan DM gini, Kak, aku ada preview materinya nih, mau nggak aku share dulu? Nah, ada beberapa, oh boleh deh, mau gitu. Terus habis itu bisa juga bikin webinar gratis atau community gratis. Nah, setelah evaluasi, kita kan tahapannya adalah action orang beli gitu ya. Nah, di sini kita bisa tuh kasih gimmick promotion, flash sale, atau offer-offer yang menarik. Nah, setelah itu ketika mereka udah pakai dan juga berhasil, strateginya apa? Strateginya kita bisa upsell ke produk-produk selanjutnya. Jangan lupa untuk minta feedback, karena aku biasanya setiap quarter itu aku minta feedback ke beberapa orang yang beli produkku, dan maintain mereka terus, siapa tahu mereka menjadi sales agent kita atau afiliator kita gitu. Nah, itu untuk strategi setiap audience map atau level ya. Nah, berarti di setiap audience map atau funnelnya yang ada di sini, kita harus siapin apa? Siapin produk ya, siapin produk setiap funnelnya, jangan sampai bolong kalau bisa. Jadi, ini yang dinamakan product funnel. Nah, jadi anggap aja audiens teman-teman itu adalah pasien. Pasien itu penyakitnya beda-beda. Dan solusinya pun juga butuh yang beda-beda. Obatnya pun juga beda-beda. Nah, ya, makanya kita perlu bikin obat sesuai dengan tahapan dari si pasiennya itu atau kebutuhannya pasiennya. Gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan yang namanya product funnel atau value ladder. Jadi value ladder itu apa sih? Value ladder itu adalah tingkatan produk yang memang kita rancang, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan journey audiensnya. Ya. Jadi sebelum kita bikin marketing funnel yang bulat-bulat itu, bikin dulu plan produknya. Ya. Nah, jadi sebelum isi value ladder, kita coba isi dulu value proposition canvas. Jadi kita mau nih mencari produk yang banyak diminati sama orang-orang. Ya, misalnya nih, kita kan udah tahu ya di bagian customer segment, kita tadi udah belajar soal audience persona, bener nggak? Yang tadi impiannya mau apa, masalahnya di mana. Nah, itu gunanya untuk diisi di bagian customer segment. Ya, teman-teman isi tuh di bagian customer segment. Jadi cara mengisi value proposition canvas ini, kalian isi di bagian customer segment dulu. Setelah itu, ketika kita udah tahu bagian customer segment, kita akan isi di bagian value proposition atau solusinya, ya. Oh, dari hasil dan masalah yang mereka pengen hindari gitu ya. Kepikiran buat bikin produk apa sih? Itu di list lagi. Terus kemudian di bagian gen creators, gimana caranya produknya yang ada di sini atau fitur-fitur produk kita itu bisa lebih cepat untuk mencapai mimpinya customer. Itu gen creators. Nah, terus untuk pain relievers adalah deskripsi fitur produk yang bikin
pain-nya itu hilang. Nah, ini adalah contoh pengisiannya. Jadi teman-teman coba apa namanya bikin di notes gitu ya, ada customer segment sama value proposition, diisi dulu. Jadi di bagian customer segment itu adalah isi dari yang tadi audience persona gitu ya. Si gainsnya itu misalnya pengen bisa ngasihin duit tanpa modal misalnya, atau tadi yang pengen bisa belajar tapi pengen didampingin terus. Nah itu di bagian gains. Terus pains-nya apa nih? Nggak punya waktu, nggak bisa ngonten, dan sulit grow. Ini pains-nya gitu ya. Oh, customer jobs-nya apa? Kesimpulannya nih, customer mau apa sih? IRT dan working mom yang mau hasilin passive income dengan minim modal tanpa ribet ngurus anak. Misalnya seperti itu. Nah, dari situ kita kepikirannya produknya ada apa aja. Oh, kayaknya kepikiran untuk bikin worksheet konten deh. Terus ebook terkait konten, pendampingan cara dapat duit dari konten, terus jasa pembuatan produk digital, dan mungkin jasa sosial media manajemen. Bisa juga ya. Nah, terus di bagian sini, di Gain Creators, dari gains-nya ini, dari impiannya mereka, kita akan lihat gimana nih caranya kita bisa menjawab impiannya mereka gitu. Misalnya tadi pengen belajar didampingin terus, berarti fitur yang kita bisa kasih ke mereka apa? Oh, bisa menghadirkan mentor praktisi tiap bulan, dan ada webinar, dan akses akses materinya lifetime gitu ya. Karena kan apa? Karena mereka pengen belajar didampingin terus ya. Nah, terus pengen bisa hasilin duit tanpa modal. Berarti apa nih yang bisa kita jawab di sini? Disediakan produk-produk affiliate yang bisa langsung mereka jual. Terus di bagian gains ya, mereka nggak punya waktu. Berarti apa yang bisa kita kasih ke mereka? Fitur-fiturnya. Ada servis pembuatan produk digital. Terus yang terakhir, nggak bisa ngonten dan sulit grow. Nanti apa nih fitur yang bisa kasih mereka biar mereka itu nggak bisa tetap ngonten gitu ya, bisa bisa evaluasi gitu. Ada akses bedah akun dan live mentoring. Nah, di sini coba teman-teman tulis ya untuk value proposition canvas ini. Kak, apakah ada kanvasnya itu biar bisa langsung coret-coret? Oh, nanti mungkin aku akan share ya, Kak ya, untuk value proposition canvasnya ya. Nanti aku akan share ke Mbak Elok mungkin ya, biar bisa dicoret-coret. Tapi mungkin teman-teman bisa coret-coret aja dulu di notes atau di kertas gitu ya, di bagian customer segment sama si value propositionnya ini. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita udah tahu, oke deh, apa namanya, dari asumsi kita pakai value proposition canvas tadi gitu ya, kita kan udah dapet ya beberapa kesimpulan produk and service yang kita akan mau jual gitu ya. Nah, di sini kita akan pakai tadi tangga value ladder tadi gitu ya, dari mulai lead magnet, tripwire, core offer, dan value maximizer. Jadi ini maksudnya apa sih? Value, jadi semakin naik tangganya, value-nya akan semakin tinggi dan price-nya pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, kita mulai dari lead magnet. Lead magnet itu adalah produk gratisan atau istilahnya freebies. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengakuisisi user. Nah, dan juga selain itu, selain mengakuisisi user, kita build database. Suka nggak sih kayak kita dapat gratisan tapi selalu suka disuruh ngisi nama sama email sama nomor WhatsApp. Nah, itu adalah lead magnet. Nah, terus setelah itu masuk ke bagian tripwire. Biasanya orang-orang yang sudah masuk di sini, kita akan upsell ke produk tripwire atau low ticket offer atau produk yang murahnya. Nah, biasanya kalau tripwire ini itu kita bisa pakai produk-produk yang dia itu belajar sendiri dulu gitu. Baru setelah di bagian tripwire itu kita bisa upsell lagi nih ke bagian core offer. Nah, biasanya produk-produk yang di bagian core offer itu produk yang mereka tuh butuh bimbingan kita. Jadi kita mendampingin mereka lah gitu. Nah, itu di bagian core offer. Nah, kalau value maximizer itu biasanya mereka kerja sama kita gitu. Mereka itu kerja untuk kita. Jadi apa namanya? Kita itu istilahnya ngeluarin effortnya itu dikit, tapi cuannya berlimpah tuh di bagian value maximizer. Nah, contohnya apa nih produk-produknya? Contohnya di bagian lead magnet, misalnya ada mini ebook gratis, terus habis itu konten template
viral, gratis gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak mau kasih gratis, bisa juga dibikin harganya Rp5.000. Aku dulu juga pernah bikin waktu itu harganya Rp5.000, tapi memang ya kualitasnya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Tapi nggak yang gratisan apa kualitasnya nggak yang murahan banget gitu. Jadi ya lumayan lah gitu untuk di bagian lead magnet. Nah, terus setelah dari lead magnet kita jual tuh waktu itu grup channel belajar tapi cuma satu arah gitu ya. Terus 30 menit private consultation. Nah, ini aku sengaja waktu itu bikin 30 menit private consultation itu untuk kayak sales call teman-teman sebenarnya. Harganya 49.000 waktu itu sales call. Jadi ketika aku mendapat keluh kesah dari orang yang 30 menit private itu, aku akan tahu nih, oh mapnya dia ternyata butuhnya ke sini. Jadi aku bisa arahin. Kayaknya kakak itu oke banget nih. Misalnya nih ya, kalau aku lihat yang private consultation sama aku dokter gitu ya, dan dia dokternya udah senior banget, aku langsung aku langsung jual itu yang ke sini gitu. Budok, kayaknya Budok itu oke banget loh. Apa namanya? Personal brandingnya gitu. Gimana kalau kita kolaborasi yuk bikin produk digital? Nanti kita profit sharing. Budok itu 80%, kita 20%. Gimana? Kita bantuin deh untuk pembuatan produk digitalnya. Sama kita juga bantuin strategi untuk bikin konten-konten seperti apa. Nah, itu. Jadi aku lihat dulu tuh orang-orang yang 30 menit private consultation, dia itu pemula atau dia itu sebenarnya udah senior, dokter senior gitu ya, atau orang yang sudah expert tapi dia tuh masih bingung bikin personal branding gitu loh. Nah itu kan agak gemes ya, makanya kalau yang kayak gitu biasanya aku upsell ke sini gitu. Nah tapi kalau untuk pemula biasanya aku akan upsell ke sini gitu. Jadi kenapa waktu itu aku sengaja untuk bikin 30 menit private consultation karena mau tahu masalahnya di mana, dia levelnya ada di mana, biar untuk nge-upsell ke produk yang lebih mahalnya lagi. Nah, itu untuk di bagian value ladder. Di sini apakah ada yang bingung? Sudah ya? Sudah clear nggak sih di eh, value ladder ini? Nanti saya juga akan kasih ininya ya, value ladder-nya ini ya, buat teman-teman nanti memetakan, oke produkku yang kayak gini di sini gitu ya. Terus produkku nanti aku upsell ke sini gitu ya. Terus upsell lagi ke sini gitu. Jadi kita udah bikin produk digital selama 1 tahun teman-teman. 1 tahun tuh kita udah aman gitu loh produknya, ya kan? Udah clear belum ya teman-teman di sini ya? Boleh di chat ya, clear 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 gitu ya teman-teman. Oke, boleh di chat clear ya. Oke. Nah, setelah itu, ketika kita udah punya produknya di sini, produknya yang value leader ini gitu ya. Nextnya adalah jangan bikin produk dulu, ya. Jangan kita wis ngoyo, ya, wis ngoyo bikin produk tapi nggak ada yang beli ya. Aduh, ya Allah, ya kan sakit hati ya, gitu kan. Ya makanya di sini adalah kita cari marketnya dulu, teman-teman ya. Ini Bu, ini nggak apa ya, ini kan kampus-kampus tapi nggak apa ngomongnya kayak begini ya. Takut nanti tiba-tiba kena SP. Ya wis, jadi kita cari marketnya dulu, baru kita buat produknya. Nah, jadi gimana nih caranya kita cari market dulu? Nah, biasanya aku akan pakai dua hal ini. Jadi teman-teman bisa apa namanya pakai pilih ya, mau tes minat audiens dulu atau mau bikin waiting list atau pre-order gitu ya. Nah, di sini kita akan mulai dari tes minat audiens. Jadi kita itu kayak istilahnya mau ngetesting nih, ide produk kita yang ada di sini itu oke nggak sih menurut audiens gitu ya. Nah, to-do listnya adalah teman-teman bikin IG story dulu, terus atau reels gitu ya, ceritain nih pengalamannya teman-teman, terus alasan kenapa teman-teman tuh mulai share soal topiknya teman-teman tuh apa. Nanti CTA-nya lebih ke nge-empower yang lain. Kalau aku bisa ya pasti kamu bisa lah. Yuk bareng-bareng yuk kayak gini gini gini. Nah, itu dulu ya. Nah, dari sini baru tuh ke next step gitu ya. Share kalau kamu itu mau buat sesuatu dan tes minat mereka dengan CTA masukin ke grup gratis dulu. Jadi di sini itu kan teman-teman kayak cuma ngasih pengalamannya teman-teman doang ya. Kayak contohnya aku ya dulu ya. Aku nge-share pengalamanku yang dulunya resign, padahal gaji udah 2 digit gitu ya. Aku resign, sedih banget ketika resign dan apa namanya, soalnya status terakhir itu kan head of marketing ya. Kalau misalnya aku lanjutin
jenjang karirku mungkin udah jadi marketing director atau mungkin jadi CMO ya kan. Itu sedih banget sebenarnya. Nah, tapi aku ternyata di tengah-tengah perjalanan ketika udah resign ini, nemuin nih sebuah peluang yang bisa kerja dari rumah gitu. Atau dapetin duit dari rumah. Nah, itu aku share tuh ke audiens, ke teman-temanku. Terus aku juga kasih beberapa backstory atau alasan kenapa aku itu mau mulai topik ini. Aku kasih tahu tuh alasan-alasannya waktu itu. Alasannya karena waktu itu banyak inner circleku yang waktu itu diselingkuhin sama suaminya. Dulunya nggak boleh kerja, sekarang nggak tahu nih dia bisa hidup sama anaknya kayak gimana. Nah itu keresahanku. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual sebuah produk digital, coba kasih lihat keresahannya teman-teman. Dan teman-teman tuh ada turning point-nya apa? Ceritain, share aja gitu. Akhirnya sadar aku, gara-gara ada keresahan seperti ini gitu ya. Aku sadar perempuan itu walaupun dia itu punya suami gitu ya, tetap harus harus mengasah skillnya mereka gitu. Biar kalau misalnya diselingkuhi atau dijahati, ditinggal sama suaminya, kita tetap bisa survive gitu. Maksudku kayak gitu. Jadi ada city empowernya gitu kan. Nah, ketika udah engage tuh, oh, iyalah Ranti, iya bener-bener Ranti gitu kan. Pada bilang kayak gitu ya. Gara-gara apa namanya orang-orang itu engage sama kontenku gitu ya. Aku langsung share tuh. Gimana kalau aku apa namanya bikin kayak gini guys, kalian mau nggak sih gitu. Nah itu tanya gitu, entah itu di polling Instagram Story gitu ya, atau bikin reels boleh gitu. Kalau mau boleh nggak nanti kalian apa namanya komen mau aja di sini gitu, atau kayak isi isi pollingnya mau atau enggak gitu ya. Nah itu di sini. Nah terus habis itu ketika mereka udah mau, tinggal kita bikin aja link grup gratis, WA gratis gitu ya, untuk kayak sekedar menjadi grup sharing gitu. Nanti lama-kelamaan grup gratis itu akan punya kolam atau data yang gede, baru tuh bisa upsell ke situ. Berarti yang penting kita udah tahu, oh ternyata minatnya banyak nih, udah sampai lebih dari 10 orang, berarti minatnya banyak nih. Berarti ketika kita mau jual produk, itu istilahnya kayak kita udah tervalidasi loh ide produk itu tuh banyak peminatnya gitu. Nah, itu untuk tes minat audiens. Nah, itu untuk di step yang pertama ya. Nah, atau teman-teman bikin waiting list atau pre-order. Nah, di sini ini beda sama yang tes minat audiens. Tapi kita itu udah ngejual produk, kita udah punya pembeli, tapi produknya belum jadi. Itu aku sering banget bikin kayak gini gitu. Jadi kayak sistemnya pre-order. Nah, jadi to-do list-nya adalah apa? Pertama adalah kita bikinlah postingan sharing soal achievement kita atau pengalaman kita gitu ya. Atau orang lain bisa juga kayak studi kasus orang lain yang udah dari zero to hero gitu ya. Dengan CTA-nya masuk ke waiting list atau pre-order produk. Jadi kita itu udah nyiapin katalog produk untuk di link ID-nya kita atau di Mayar, mau Tribelio, Mayar, link ID boleh lah gitu. Pokoknya udah nyiapin katalog websitenya. Nah, produknya itu nanti harganya 5.000, 10.000 aja yang harganya murah-murah dulu gitu. Nah, setelah itu ketika kita udah bikin postingan terkait ini dan ngarahin ke waiting list atau PO produk ya, kita upload hal-hal tersebut gitu ya sampai tiap hari dan itu 2 minggu. Nah, sebelum sampai 2 minggu gitu ya, kalau misalnya ternyata yang beli itu udah hampir mendekati 10 orang ya, berarti kita udah siap-siap untuk bikin outline produknya teman-teman. Jangan sampai kita terlena jadinya nggak bikin produknya sama sekali gitu ya. Ya kita udah siap-siap untuk bikin outline produknya. Nah, di sini setelah upload sampai 2 minggu gitu ya, kita bikin katalog produk buat orang purchase yang tadi ya, yang bikin katalog dulu gitu ya. Sebenarnya ini bikin katalog dulu harusnya di atas ya. Terus bikinlah ketika yang tadi ya, udah 10 orang purchase, padahal sebenarnya belum 2 minggu gitu ya. Tapi kita udah mulai untuk bikin produk kita yang tadi kita udah janjikan ke mereka gitu. Nah, terus setelah mereka udah beli produk kita, jangan lupa untuk minta feedback ke pembeli. Biar apa? Biar kita bisa lebih memvalidasi ide yang kita udah bikin tadi gitu ya. Sebenarnya orang-orang tuh ketika pakai produk ini tuh
mereka masih belum belum satisfied ya. Belum satisfied-nya itu di bagian apa sih gitu. Nah, itu kita bisa perbaiki dari feedback yang mereka kasih ke kita gitu. Nah, itu untuk cari market dulu sebelum buat produknya. Jadi saran aku adalah kita coba tes ide kita dulu, testing ide kita dulu, baru dari situ ketika udah tervalidasi nih ide kita bagus, banyak yang minat ya, bukan gara-gara idealis kita doang gitu ya, tapi memang itu banyak peminatnya dari si audiensnya, baru kita bikin produknya gitu. Nah, setelah itu baru nih kita bikin produknya. Nah, untuk bikin produknya sebenarnya tuh nanti sebenarnya journey-nya panjang gitu ya, tapi aku bikin secara simple aja gitu ya. Yang pertama adalah kita harus nyiapin judul. Nah, judul itu kalau bisa ya harus ngeliatin seberapa cepat atau periode orang bisa achieve dream-nya. Misalnya dalam 21 hari atau mungkin hasilin 10 juta pertama lewat apa gitu. Jelas dan simple dan spesifik mengatasi masalah tertentu. Jangan terlalu general. Nah, contohnya nih ya, 10 juta pertama dari YouTube atau 21 menghari ke 21 menghari. 21 hari mengubah kebiasaan buruk. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kalau mau bikin judul jangan terlalu puitis, langsung to the point seperti ini. Nah, terus lebih simpelnya kalau teman-teman bisa pakai prompt yang ada di sini, boleh di screenshot, cekrak-cekrik ya. Jadi teman-teman nanti bisa punya beberapa angle judul yang bisa dipakai, mau angle berupa angka, misalnya 3 strategi jitu untuk menurunkan berat badan, atau angle berupa pertanyaan, bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa efek samping dalam berapa hari misalnya. Angle how to, cara bisa turun berat badan hingga 10 kg hanya dengan makan XXX dalam berapa hari. Angle spesifik dan unik, berat badan naik tanpa panik, panduan unik untuk menurunkan berat badan untuk perempuan hamil. Angle manfaat, bebas finansial dalam 10 hari untuk para pekerja kantoran. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke, nah nextnya baru deh kita bikin kerangka outline. Nah, udah dibikin tuh covernya apa ya, kalau bisa ada daftar isi, terus kemudian di bab pendahuluan kalau bisa nih biar nggak terlalu kaku banget, bisa diceritakan latar belakangnya teman-teman, kenapa sih ebook ini tuh perlu dibaca sama audiens, boleh selipkan story-nya teman-teman juga, boleh di sini pendahuluan. Terus setelah itu masuk ke body gitu ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. Nah, ini fokus membahas, kalau bisa setiap bab itu fokus membahas satu masalah dan dibagi setiap step-stepnya. Nah, saran aku biar e-booknya itu tidak boring gitu ya teman-teman ya, produk digitalnya itu tidak boring. Kalau misalnya mau bikin e-book gitu ya, saran aku harus ada studi kasus atau contoh-contohnya. Terus habis itu kasih framework yang jelas, yang sudah terbukti gitu ya. Jadi biar nggak terlalu banyak tulisan kok gitu ya, tapi ada studi kasusnya, ada analoginya, ada frameworknya seperti apa. Nah, terus habis itu ada penutup, berikan kesimpulan dan juga rangkuman. Berarti mereka harus ngapain gitu ya next-nya. Terus kalau bisa teman-teman udah menyiapkan sebuah si ekstra ini tadi gitu ya. Ekstra ini bisa kalian selipkan, ada link di paling belakang gitu ya, untuk mengupsell ke produk teman-teman selanjutnya, atau bisa juga cross selling gitu ya. Kita bisa menjual produk lainnya yang berbeda topik, tapi tetap masih dalam satu rangkup gitu, masih bisa juga gitu. Nah, terus bisa juga mempersiapkan beberapa bonus-bonus ya, bonus-bonus yang membantu mereka untuk achieve impiannya mereka. Contohnya tadi kan yang berat badan ya. Misalnya kita mau bikin strategi jitu untuk menurunkan berat badan. Ini e-book gitu ya. Nah, apa ya bonus-bonus yang bikin mereka itu tuh bisa achieve menurunkan berat badan? Misalnya kayak template tracker tracker harian untuk olahraga misalnya, atau e-book jadi ada bonus resep diet. Nah, itu bisa juga ya. Jadi kita udah nyiapin setiap produk kalau bisa ada bonus yang bisa membantu mereka untuk achieve dream-nya atau impiannya gitu ya. Nah, terus jual di mana nih ya? Nah, kebetulan kalau saat ini sih aku pakai ada 2 platform ya, ada LinkedIn, Mayar, ada juga sih satu lagi Tribelio gitu ya. Sekarang juga lagi ngulik-ngulik Skalef, tapi sekarang aku lagi pakai LinkedIn ya, teman-teman. Nah, di sini gitu ya, ini adalah tampilan LinkedIn. Jadi, mungkin teman-teman aku logout dulu. Teman-teman coba buka LinkedIn-nya
pakai nih ya, link.id. Coba masuk di sini, di bagian sini ya. Sudah masuk, teman-teman, di bagian link it. Nah, teman-teman nanti akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya. Nah, di sini kalian masuk dan klik sign up free ya. Di sini teman-teman bisa registration dulu menggunakan Google ya. Nah, nanti udah tuh registrasi gitu ya. Ini misalnya aku pakai yang lain ya. Ini banyak soalnya pakai pakai akun yang lain deh. Nah, ini akunku yang keberapa? Punya Tahu Butters. Mungkin teman-teman tahu ya Tahu Butters ya. Nah, jadi di sini itu kita akan tahu ya earningsnya kita berapa di sini gitu ya. Terus habis itu di bagian My Link, jadi di link it itu nanti akan ada home ya, ada home. Ini untuk melihat earnings kita, ya kan? Terus habis itu kalau misalnya teman-teman mau ngotak-ngatik katalog produknya, tinggal masuk ke My Link. Nah, di bagian My Link itu kalian bisa bikin page-nya itu banyak. Kalau ini kan page-nya ada dua tuh, ya. Ada home sama ada kelas Rabu, gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh bikin page-nya. Jadi kalau misalnya nggak cuma home doang, bisa bikinnya di sini. Tinggal misalnya ketik XXX gitu ya, tinggal add new page gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau buat apa namanya? Buat katalog seperti ini, tinggal add new blog, masuk ke digital product, mau masuk ke simple template atau flexible template. Kalau misalnya katalognya simple banget, contohnya kayak gini ya. Kayak nih kayak gini ya. Kayak gini. Ini namanya simple template, teman-teman. Jadi simple banget ya. Katalognya simple banget. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang seperti ini, nah ya, berasa kayak landing page beneran gitu ya. Ada kata-katanya gitu ya. Kalian bisa masuk ke flexible template ya. Nah, kalau buat pemula udah simple template dulu aja, biar nggak terlalu bingung. Ya, di sini teman-teman masukin cover image. Nah, covernya itu teman-teman bisa desain lewat Canva ya, teman-teman ya. Terus masukin title-nya, judulnya apa? Misalnya kayak tadi ya, ebook gitu ya. Ebook 3 tips eh, atau tadi apa sih? Bentar, ini ya. Bebas finansial dalam 10 hari gitu ya. Kantoran. Ya. Terus description-nya. Nah, di description ini itu teman-teman bisa apa ya, ngasih tahu terkait fiturnya apa, ya. Fiturnya apa, benefitnya apa, sama manfaat buat mereka ketika mereka dengan kehidupan sehari-hari ya, yang direlitkan dengan kehidupan sehari-hari itu apa, sama mungkin kalau ada garansi boleh gitu ya, jadi FBG, fitur, benefit, sama garansi. Nah, fitur itu lebih ke membahas soal produknya. Ini produknya itu misalnya eh, apa namanya, materinya tuh apa aja, itu masuk ke fitur ya. Terus dapat bonus apa aja, itu masuk ke fitur. Nah, kalau benefit itu adalah manfaat yang dirasakan oleh si audiensnya, misalnya bisa lebih tenang, nggak mikirin cicilan misalnya, atau mungkin kayak bisa bisa mengatur keuangan tanpa harus apa gitu ya, itu benefitnya. Nah, kalau garansi, nah ini garansi apa nih? Garansi cepet cepet praktek kah, atau garansi cepet sampai kah, atau garansi apa namanya, bisa bikin kamu nggak stres misalnya. Nah, itu ada garansinya tuh ya. Nah, terus ketika masukin linknya gitu ya, masukin linknya itu bisa ambil dari misalnya Google Drive gitu ya, misalnya kita ambil dari Google Drive ya, Google Drive. Misalnya aku mau jual misalnya konten plannerku deh ya. Nah, ini konten plannerku gitu ya. Nah, ini aku share gitu ya, tinggal share. Jangan lupa anyone with link, viewer aja, jangan editor. Karena nanti kalau editor
rusak template kita ya. Copy link gitu ya, terus habis itu masuk di sini, masukin aja linknya gitu. Nah, saran aku sih pakai other aja gitu ya. Nah, bisa nggak sih langsung upload ke sini? Bisa upload ke sini, tapi kalau bisa itu produknya berupa PDF gitu ya, produknya berupa PDF. Tapi itu untuk ebook aja ya, kalau misalnya mau upload di sini. Nah, terus di sini price-nya, misalnya price kita harusnya harganya 99.000 gitu ya, tapi lagi diskon jadi cuma 49.000. Nah, jadi ini yang akan jadi harga coret gitu ya. Nah, terus kalau item quantity, nah kita mau bikin gimmick kah? Misalnya quantity limitnya tinggal 5 gitu ya, atau tinggal 9. Nah, boleh masukin di sini. Atau kalau misalnya nggak ada quantity limit, tinggal di offin aja nggak apa-apa. Terus buttonnya mau apa? I want this, buy now, tinggal dipilih mau yang mana. Terus habis itu, kalau misalnya teman-teman mau ada add-on, misalnya nih, oh sekaligus kita mau ngejualin ebook terkait resep diet gitu ya, atau apa ya, kok resep diet ini yang hampir sama dengan ini tuh apa ya? Misalnya ini financial tracker gitu ya, financial tracker. Bisa masukin di sini. Financial tracker. Price-nya berapa? Price-nya misalnya cuma 19.000 gitu ya. Nanti masukin tuh linknya lagi. Misalnya pakai link ini dulu kali ya. Linknya ini dulu. Masukin URL-nya. Add. Ya. Nah, terus apa ini tinggal di offin aja. Kalau misalnya mau custom message boleh gitu ya. Jadi ini message yang kalau mereka dapat produk kita itu dapat dapat kayak welcome message gitu lah lewat emailnya gitu kayak Hai Kak, terima kasih udah beli produk ini gitu ya. Semoga kamu bisa eh, bebas lebih 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 mindful lagi dalam mengelola keuangan. Semangat, misalnya kayak gitu kan. Semangat gitu ya. Nah, ini blok layoutnya boleh pakai default, grid, large image. Nah, kalau misalnya produknya cuma baru 1 biji atau 2 biji, mungkin ya itu pakai large image aja. Nah, ini jangan lupa untuk di-onin name and phone-nya. Nah, tinggal deh add digital ya, klik add digital. Nah, ini aku tidak add karena dipakai akun klienku, jadi takut nih kayak kenapa-napa, oke ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika kita klik Tahu Butters gitu ya, ini ada free 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 webinar, terus kemudian dia ada 30 days challenge jalur langit habit tracker. Ini bundling gitu ya. Terus habis itu di bawahnya juga ada beberapa produk tapi yang tidak bundling jadi dijual satuan. Jadi nantinya hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya. Itu itu untuk membuat membuat produk digital, bukan membuat produk digital. Nge nge nyantumin produk kita di website. Aku tahu kan pasti bikin website kan susah ya. Aku juga udah ngalamin teman-teman. Bikin website di WordPress and Elementor itu aku kayak butuh waktu kayak ya ampun seharian gitu. Apalagi kan udah punya anak gitu ya. Waduh, puyeng. Nah, daripada kita menghabiskan waktu yang tidak berguna itu gitu ya, mendingan kita pakai dulu aja platform yang easy gitu loh untuk digunakan. Nah, salah satunya adalah LinkedIn ini. Nah, udah ya. Kalian tinggal bisa pakai si apa namanya LinkedIn-nya. Kalau misalnya kalian mau mengubah appearance-nya, misalnya nggak mau warna putih gitu ya, mau warna hitam, ya udah tinggal diganti aja di sini. Warnanya tinggal diganti juga di sini, ya. Tinggal diganti. Ya, cara gantinya di sini. Ini kalau misalnya kalian mau ada banner, nah ini kan ada banner tuh, jadi lebih dekat dengannya dalam 30 hari, ya kan? Nah, terus habis itu ada about you-nya, masukin. Misalnya kayak siapa nih teman-teman tuh siapa gitu, masukin aja di sini siapa. Nah, terus habis itu kalian text color-nya atau warnanya tuh mau warna apa ya. Terus habis itu template-nya kalian mau pilih yang mana, mau yang klasik kah atau mau yang city vibes atau yang mana ya. Nanti tinggal dipilih button-buttonnya. Ini udah banyak banget. Sama fontsnya mau fonts apa? Mau Poppins, mau yang lain, boleh, mangga dipilih, teman-teman. Nah, terus itu untuk appearance-nya. Nah, terus di bagian statistik itu kita
lebih tahu gitu ya, total views and clicks dari website kita itu berapa sih dalam sehari atau dalam 7 hari atau dalam 1 bulan tuh berapa, itu bisa kita lihat gitu ya, misalnya dalam 7 hari itu bisa gitu. Nah terus kita bisa cek total sales, total penjualannya itu berapa gitu ya. Nah terus di sini kita bisa lebih bedah lagi tuh, berapa sih yang udah ngelihat setiap produk-produk yang kita jual katalognya. Misalnya nih yang kemarin ada 2 views ya kan, ini ada 2 views juga gitu. Soalnya ini udah nggak ke maintain lagi, udah pakai website baru. Nah, ini kalau di bagian orders, kita bisa tahu ya produk-produk yang kejual gitu ya. Terus kita bisa download ya. Kita misalnya mau dari Januari sampai dari Mei gitu ya. Nggak bisa deh, 45 hari ternyata. Misalnya dari Januari sampai ya 1 Februari ya. Nah, kita bisa download tuh datanya. Kita bisa tahu orderannya tuh apa aja gitu. Nah, terus habis itu di bagian My Purchase ini adalah produk-produk yang udah kita purchase itu ada apa aja. Terus kalau misalnya teman-teman mau dapat tutorial lengkap, itu boleh ada di YouTube tutorial yang ada di sini tuh lengkap banget di sini ya. Tuh, di sini. Nah, ada saya di sini. Dedeng gitu. Oke, terus kalau di affiliates ini kita bisa istilahnya kayak mau nge-affiliatein produk kita. Bisa set up private affiliate atau public affiliate. Kalau set up private affiliate, kita itu nge-add produk kita untuk di-affiliatein tapi secara private. Jadi harus tahu emailnya mereka gitu ya. Nah, kalau public kita tinggal set aja gitu. Saya add produk. Nah, mau yang mana? Misalnya mau yang ini gitu ya, mau affiliate-nya fee berapa? Misalnya 30%, bisa tinggal masukin di sini ya. Nah, itu untuk di bagian affiliates ya. Kalau email marketing ini harus pro account ya, teman-teman ya. Jadi kan biasanya kalau email marketing kan kita biasanya pakai Mailchimp atau kirim email, jadi pakai tools lain gitu ya. Nah, kalau di LinkedIn bisa langsung satu tools aja. Jadi pakai LinkedIn aja kita bisa langsung email marketing di sini, tapi harus pro account dulu. Nah, terus di sini juga ada WhatsApp Blast juga. Jadi kalau misalnya kita nih mau WhatsApp Blast gitu ya, buat orang-orang yang tadinya udah beli produk kita yang harganya 0 rupiah atau 5.000 rupiah, kita bisa blast WA juga gitu untuk upsell ke produk berbayarnya kita. Tapi ini juga harus pro account, teman-teman. Nah, terus di sini untuk vouchers. Jadi kalau misalnya kita mau kasih voucher, tinggal create new voucher di sini ya. Voucher name-nya misalnya voucher name-nya Payday gitu ya. Kodenya mau apa? Kodenya 100 misalnya. Promotion time-nya mau sampai kapan? Dari sampai tanggal 1 sampai tanggal 10. Wis lewat ya. Tanggal 10 sampai tanggal 17 gitu ya. Voucher type-nya apa? Mau percentage, mau nominal, atau mau apa? Misalnya percentage gitu ya. Nah, berapa diskonnya? Misalnya 20% gitu ya. Nah, terus kuantitinya berapa? Misalnya 100. Untuk all produk atau mau selected produk? Untuk all produk deh gitu. Atau mau add to selected produk ya bisa, tinggal dipilih aja gitu. Tinggal nanti create voucher gitu. Nah, itu untuk penggunaan LinkedIn ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bingung mau jualnya di mana, ya udah pakai jual di LinkedIn aja ya, atau di Mayar. Kalau di Mayar aku tidak masukin ya. Jadi LinkedIn dulu aja ya. Untuk yang mudah karena Mayar agak beberapa yang memang setup-nya tuh agak ribet untuk pemula. Nah, terus kemudian setelah kita udah tahu kita jual di mana gitu ya, cara promosinya gimana nih ya. Nah, cara promosinya biasanya aku punya beberapa framework ya. Jadi, frameworknya adalah pastikan kita kalau misalnya mau dapetin traffic itu kan pasti dari entah itu organic traffic atau paid traffic ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pemula belum punya modal untuk nge-ads gitu ya, saran aku adalah pakai organic traffic dulu. Jadi pakai sosial media dulu gitu ya. Jadi berarti pakai konten ya kan. Nah, di sini setelah kalian udah dapet trafficnya, kalian bisa arahin mereka untuk beli dulu atau dapetin dulu si lead magnet itu. Tapi jangan lupa ya, mereka harus ngisi database dulu. Karena apa? Kan tujuan kita mau dapetin database sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya database-nya udah banyak, kita kan akan lebih gampang untuk nanti follow up ke mereka.
Nah, setelah lead magnetnya udah kita sebarin ke mereka gitu ya. Nanti baru tuh ya kita bisa upsell ke produk Tripwire e-book yang harganya murah dulu lah harganya gitu ya, atau produk-produk yang murah dulu gitu. Nah, baru dari situ kalau misalnya mereka nggak purchase nih ke apa namanya produk Tripwire teman-teman atau produk low ticket offernya teman-teman, kita bisa follow up. Follow up-nya lewat apa? Lewat email, ya lewat WA atau lewat DM gitu ya. Nah, kasih ada one time offer. Jadi yang aku tadi bilang, bikin orang yang tadinya masih ragu untuk bisa action, berarti kan kita bisa kasih ada surga dan neraka misalnya ya. Jadi bikin orang itu dikasih surga, tapi waktunya tuh cuma terbatas gitu. Jadi ada kasih surga dan neraka itu. Nah, itu nanti di-upsell ke offer Tripwire. Nah, dari Tripwire ini nanti di-upsell lagi ke community, paid community gitu ya. Nah, nanti di community ini kita upsell lagi kemana? Bisa ke one-on-one consultation atau ke product collaboration. Kalau aku ini ya gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa terserah mau di-upsell ke mana gitu ya. Nah, ini disesuaikan sama produk funnel yang tadi, teman-teman. Jadi, offer tripwire, terus kemudian di-upsell lagi ke offer core offer, nanti di-upsell lagi kemana? Ke value maximizer, gitu. Jadi, nggak harus ngikutin kayak produkku ya. Nah, terus itu yang tadi framework yang pertama ya. Framework yang kedua, ini cocok untuk offer yang lumayan premium ya. Jadi, dari sosial media, kita akan masuk ke webinar gratis untuk affiliate. Jadi, ala-alanya tuh kita kayak mau bikin kontes affiliate teman-teman ya. Nah, di kontes affiliate ini itu kan orang-orang kita kasih tahu tuh caranya kalian bisa mendapatkan duit dari affiliate produk digital gitu ya. Nah, nanti kita akan nge-trigger mereka dengan CTA untuk di-upsell ke core offer ya. Core offer ini yang tadi produk main-nya teman-teman yang harganya lumayan premium tadi, bukan harga yang murah ya, harga yang lumayan premium gitu ya. Harganya di atas 199.000 ke atas biasanya. Nah, kalau misalnya orang nggak purchase gimana? Ya kan kita bisa dapat duit juga dari mereka ngikutin kontes affiliate, ya kan? Dapat duitnya dari mana ya? Dari komisi yang ketika mereka ikutin promoin produk kita gitu. Karena kemarin itu aku bikin harga waktu itu kalau nggak salah bootcamp ya, bootcamp harganya 499.000. Nah, itu aku bikin kontes affiliate seperti ini, teman-teman. Jadi ketika orang tidak apa namanya join ke grupku atau ke kelasku yang harga 499, aku tetap dapat beberapa komisi tuh dari orang-orang yang sudah join kontes affiliate. Jadi walaupun dia nggak join nggak apa-apa, kita tetap dapat komisinya gitu. Nah, dari situ dia kan melihat, ternyata ngejualin produknya si Rinanti ini oke juga nih dengan dengan materi yang dia bawakan pas webinar gratis. Nah, ketika mereka udah dapet apa namanya manfaatnya di awal, padahal belum join kelasku yang berbayar, dia akan sendirinya mau join gitu. Makanya kalau bisa sih kita kasih ada webinar yang memang dengan webinar itu materinya itu practicable gitu. Nah, terus dari sini kita bisa follow up lagi ke core offer atau feature-feature yang lebih murah lagi gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah framework yang ketiga. Ini yang tadi aku bilang pre-order ya. Jadi kita build trafficnya dari sosial media, ads, email marketing gitu ya. Kita bikin ada pre-order atau waiting list. Dan kita masukin ke grup channel. Nah, kemudian setelah itu orang-orang itu akan ikut webinar dan pre-order dibuka. Nah, setelah itu di webinar itu kita akan ada upselling tuh ke core offer, ya. Nah, kalau misalnya mereka nggak purchase, gimana? Kalau mereka nggak purchase adalah kita kasih normal price plus ada tambahan bonus, ya. Jadi ini bukan gimmick loh. Kalau misalnya kalian nggak beli pas webinar, ya apa namanya produknya itu ya kembali ke normal price. Seiring berjalannya waktu akan naik tuh harga produknya gitu. Benar-benar bukan gimmick doang. Jadi misalnya nih di webinar itu kan harga harga aslinya harusnya 600.000 gitu ya, tapi ketika di webinar itu harganya jadi 149.000. Nah, ketika orang nggak beli di pas webinar, harganya itu
nggak 149.000, tetap harga normal gitu. Nah, makanya ketika mereka tahu hal tersebut, mereka akan takut kalau misalnya harganya akan naik lagi gitu. Biasanya sih kita akan bikin kayak rundown rundown berjalan gitu ya. Rundown harga naik gitu. Misalnya nih, ketika webinar harga 145.000 ya. Besoknya, sebelum harganya naik ke 600.000, biasanya kita akan naikin pelan-pelan jadi 199.000. Besoknya lagi kita naikin lagi jadi 200.000. Besoknya lagi kita naikin lagi jadi 300.000. Sampai 645.000 gitu. Jadi kita punya kalender itu. Biar apa? Biar main psikologinya mereka. Mereka takut kehilangan momentum harganya itu apa namanya naik gitu loh. Nah, terus kalau misalnya mereka nggak purchase lagi, kita tetap maintain grup itu yang satu arah itu dengan kasih testimoni, terus-terusan follow up ke mereka melalui WA grup tadi. Gitu ya. Itu framework yang ketiga. So far, yang paling cocok di aku itu disesuaikan dengan level produknya. Kalau level produknya itu murah, framework pertama. Tapi kalau misalnya yang harganya lumayan mahal gitu ya, itu framework ketiga itu bagus banget. Jadi strategi framework ketiga itu bisa kalian praktekkan. Nah, terus kemudian strategi launching produk ya. Jadi setelah aku menjual ibuku yang harganya waktu itu 199, aku bisa dapetin 70 juta dari orang-orang yang beli ibuku tadi. Jadi orang-orang yang udah beli ibuku, itu aku jualin lagi ke jasaku. Jadi waktu itu aku ada jasa pembuatan produk digital. Ya, karena apa? Aku ngelihat feedbacknya orang-orang ketika mereka udah aku kasih ibuku, aku kan minta feedbacknya mereka. Dari ibuku kalian kurang apa nih gitu? Kenapa kok kalian nggak mulai-mulai? Kebanyakan pada bilang nggak bisa nggak punya waktu untuk bikin produk mak gitu-gitu. Ya udah tuh, aku mikir, wah ini adalah momentum yang tepat untuk bikin jasa pembuatan produk digital. Dan itu sampai 70 orang gitu kan. Dan itu harganya mulai dari 290.000 sampai 1 juta gitu. Jadi aku bisa dapat 70 juta ketika aku upsell orang-orang yang sudah beli ibuku tadi. Nah, framework launchingnya seperti apa? Yang pertama adalah kita teasing dulu ya. Jadi sebelum aku jual jasa ini gitu ya, aku pakai fase teasing dulu gitu. Objektifnya apa? Bikin orang penasaran. Pada saat itu aku bikin IG story. IG story-nya itu apa namanya? Isinya adalah aku jam 1 malam masih berkutik bikinin website untuk website jasa ini gitu loh. Jadi aku bikin kayak gini. Upcoming project nih. Nah, project ini adalah project yang banyak banget memberku minta request gitu. Dan aku yakin project ini tuh bakalan bikin kamu apa namanya nggak perlu mikir-mikir lagi untuk bikin produk digital. Nah, aku bikin kayak gitu tuh, teasing kayak gitu gitu. Jadi bikin orang penasaran sambil aku blur-blurrin gitu. Nah, terus akhirnya aku tanya tuh, ada yang mau nggak kira-kira untuk join project ini? Aku kasih polling tuh kan, banyak yang ih mau mak, mau mak, mau mak gitu. Terus aku teasing lagi biar untuk menumbuhkan minatnya mereka. Padahal belum launching ya kan. Aku teasing lagi, tapi waktu itu aku udah launching di memberku. Jadi di eksternal belum launching. Jadi di internal member udah launching. Jadi teman-teman karena ini masih pre-order, boleh ya kamu apa namanya WA ke adminku untuk bisa di apa namanya dibookingin dulu seatnya untuk bikin produk digital. Nah itu kalau nggak salah rame banget sampai 20-an orang lah istilahnya ya. 20 orang itu langsung ngebook tuh. Nah dari situ adminku langsung bilang ke aku, langsung ngechat, Mak ini bener-bener rame banget yang mau booking jasa pembuatan produk digital gitu. Kata-kata itu Kata-kata itu aku screenshot langsung aku masukin ke IG story. Tuh kan, padahal baru 1 hari, udah langsung banyak yang mau. Ayo, siapa yang mau nyerbu duluan gitu. Aku bilang gitu. Jadi bikin kayak minatnya mereka tuh apa namanya kayak ke-trigger gitu loh, Mak ya. Nah, dari teasing ini kita masuk nih ke bagian pain highlight gitu. Nah, objektifnya adalah bikin orang itu aware dulu sama masalahnya. Nah, di sini channelnya bisa IG story atau Reels atau carousel. Tapi kalau saran aku, buat pemula, saran aku adalah testing ide konten pakai short form atau format pendek dulu, yaitu Reels
ya. Jadi jangan langsung bikin carousel. Tapi testing ide konten kamu pakai Reels dulu yang durasinya pendek dulu gitu ya. Nah, terus di sini aku nge-highlight pain and dream, terus self selling untuk masuk ke lead magnetku dulu, baru nanti aku upsell ke produk yang jasa tadi. Jadi waktu itu aku bikin konten yang kontennya itu membahas soal POV ibu-ibu, apa namanya, maklumin ibu-ibu yang nggak punya waktu buat bikin produk digital. Padahal sebenarnya satu formula ini bisa bikin kalian langsung bisa jual produk digitalmu sendiri sesuai niche gitu. Nah itu aku bikin tuh apa namanya, konten-konten yang memang meng-highlight masalahnya mereka yang nggak ada waktu untuk bikin produk digital gitu ya. Akhirnya mereka komen, nah waktu itu lead magnetnya itu aku kasih panduan checklist untuk memulai produk digital, terus habis itu aku upsellnya itu ke jasaku, gitu. Nah, terus dari pen highlight ini, kita akan mulai trigger nih, bikin orang langsung beli FOMO, gitu ya. Objektifnya bikin orang langsung beli. Nah, aku ngelihat, oh ternyata dari sini itu udah memulai mendekati kuota, gitu ya. Nah, pada saat itu aku kasih di website itu, kuotanya menipis. Jadi ada kayak, istilahnya, ada kayak apa sih? Istilahnya, kadang-kadang ada visualnya gitu loh, visualnya, kuota menipis, tinggal 10 lagi, gitu. Nah, itu aku kasih tuh, ada triggering seperti itu. Jadi, bikin orang cepet-cepetan mau beli produk kita. Nah, itu untuk di bagian trigger. Gitu. Nah, ini framework launching yang biasanya aku pakai dan digabungkan dengan beberapa teknik konten pastinya ya, teman-teman ya. Jangan sampai kita punya framework tapi nggak ada strategi konten gitu. Ini contohnya ya, kalau misalnya mau ala-ala pre-order juga bisa gitu ya. Kalau mau ala-ala pre-order, misalnya nih, di H-10, udah woro-woro gitu ya, di email list, di WA list, atau teman-teman lagi story gitu ya, lagi progres bikin sesuatu yang baru dan banyak di request sama followers gitu ya. Terus konten-kontennya boleh kayak kasih bukti-bukti orang pada request gitu ya. Nah, touch point-nya apa? Tujuannya mau ngarahin kemana? Mau masukin orang ke WA group waiting list dulu. Nah, terus di H-9 sampai H-1 ya, kita udah gebar-gembor kalau kuota waiting list udah membludak nih, sisa berapa seat lagi yang bisa masuk ke waiting list grup ini gitu ya. Jadi kita touch point-nya adalah mau masukin ke WA group list dan udah bisa nih kita blast link PO-nya sebelum webinar bareng ya. Bedain harga PO early bird sama normal price ya. Terus habis itu ketika hari H webinar soft launch gitu ya, jago-jagonya kita nih sebagai penjual bisa tarik ulur mereka dan bikin mereka itu langsung paham dengan adanya produkmu, masalah mereka itu teratasi. Nah, dari sini tuh aku alhamdulillah bisa closing 30 juta, teman-teman, dari webinar selling gitu. Dan itu aku waktu itu rutin tiap bulan aku bikin gitu ya. Nah, terus konten-kontennya apa? Ya, konten-konten memperlihatkan testimoni, kayak cerita kita itu mulainya tuh kayak gimana. Jadi di sini webinarnya itu nggak usah terlalu yang daging banget ilmunya, nggak usah itu. Lebih mainin psikologinya si orang-orang yang datang webinar aja gitu. Jadi lebih memperlihatkan kayak case study bisa juga, atau apa namanya, backstory-nya teman-teman mulai produk digital itu seperti apa gitu ya. Itu masuk di bagian webinar selling. Nah, nanti mereka akan dapat harga pre-order nih di webinar ini. Dan kalau misalnya nggak beli di webinar, mereka akan dapat harga normal atau harga early bird gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau didampingin lebih dalam lagi, ini aku izin ya kalau misalnya buat teman-teman yang ada di sini gitu ya. Ini aku juga ada private mentoring basic level. Ini basic level ya. Jadi aku sudah menyesuaikan kata-katanya sesuai dengan pemula gitu ya. Jadi ada 2 kali one on one Zoom, ada private chat 6 bulan. Di sini materinya nentuin niche and target audience lebih terarah lagi, riset kompetisi dan juga nentuin positioningnya teman-teman, bikin plan produk 1 tahun ke depan seperti apa, strategi konten plus bikin konten plan selama 1 bulan langsung. Dan aku akan ngasih tahu teknik kontennya seperti apa. Ya kalau teman-teman boleh lihat sendiri Rinanti Hasari, tanpa aku beli followers atau beli likes dan beli apapun, bisa dilihat konten-kontennya rame ya. Itu ada tekniknya juga, teknik storytelling. Terus habis itu ada gimana cara nanti launching and evaluasi konten dan performance-nya. Nah, bonusnya ada worksheet tugas dan lifetime access materi, plus ada exclusive group, dan di exclusive group itu
tiap hari pemerasan otak. Boleh diperes tiap hari otakku ya. Garansinya langsung praktek karena yang tadi aku bilang ya, tadi ada beberapa apa namanya? Preview-preview tadi ya. Apa namanya? Tabel-tabel. Nah, itu kan sebenarnya salah satu materi yang dari private gitu ya. Aku bawakan ke teman-teman gitu dan dapat mentor profesional, garansinya itu. Jadi bukan mentor abal-abal. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, bisa scan barcode ini pakai kode 75 untuk dapetin tambahan diskon. Segitu dulu dari aku, teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, nggak terasa ya teman-teman apa yang Iya, disampaikan, materi apa yang disampaikan oleh Kak Rinanti banyak banget. Dan tadi langsung ada praktiknya ya Kak melalui link.id tadi ya. Yes, yes, Nah, yes. ada tawaran juga untuk teman-teman peserta dari Kak Rinanti jika menghendaki untuk dibimbing secara lebih private ya bersama Kak Rinanti, teman-teman bisa langsung scan aja di barcode QR kode yang sudah dibagikan tadi. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, 15 menit ya sebelum jam 16. Ternyata udah. Langsung saja bisa raise hand, kita beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Langsung raise hand, nanti Kak Rin nanti bisa langsung memberikan tanggapan berupa jawaban. Oke. Boleh, siap. Dan teman-teman peserta silahkan mengisi link presenti untuk mendapatkan sertifikat. Nanti yang akan langsung dikirimkan ke email teman-teman masing-masing. Silahkan jika ada yang berhalangan untuk menanyakan secara langsung, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Bu Dia, mau tanya dong? Udah, itu Ya, boleh. silahkan. Ini siapa yang bertanya? Hendrik, Bu. Oh ya, silahkan Mas Hendrik, bisa on cam. Oke, sudah on cam. Oke, silahkan bertanya langsung kepada Kak Rinanti. Oke, baik, terima kasih Kak Adi nanti ya untuk materinya ini sangat luar biasa. Ini saya simak dari awal sampai selesai nih ya. Eh, Maksudnya bisa mudah untuk kita praktekkan nih. Nah, pertanyaannya gini nih. Em, Kita kan sudah punya akun nih. Misalkan kalau sekarang ini kan ada Instagram, ada TikTok gitu kan ya. Nah, terus tadi kita kalau ingin nantinya punya digital product kah atau apa itu kan kita perlu menentukan niche dan sebagainya. Nah, pertanyaannya gini Kak. Contoh saya pribadi nih. Akun itu kan Instagram buat dari tahun berapa dulu ya gonta-ganti itu ya ininya isinya. Kadang self development isinya kadang ganti lagi bahasa Inggris gitu ya. Karena saya juga apa namanya tutor bahasa Inggris ganti lagi gitu. Nah, dengan adanya pemaparan ini eh, ternyata kita perlu banget loh punya niche statement kita gitu lah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau misalkan saya pengen niche-nya ini dengan pengalaman saya 10 tahun ngajar bahasa Inggris gitu kan ya, apakah saya perlu membuat akun baru gitu kan ya untuk nantinya memulai niche yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu gitu kan ya, atau bisa memakai akun lama tapi yang sudah bergonta-ganti ininya tampilan feednya, ganti formatnya, ganti ini, kadang cuman sekedar akun harian, kadang nggak pernah keisi sama sekali, cuman untuk ngeliatin ngipoin story-nya teman-teman kayak gitu. Nah, kira-kira gimana? Karena em, saya lihat juga kadang itu akun lama nggak dipakai gitu kan ya. Pas waktu dibuat pakai Reels, yang ngelihat cuman dikit banget ya Allah Gusti gitu kan ya. Padahal pengikutnya dulu pengikut real semuanya, maksudnya adalah pengikut dari member-member pas waktu belajar bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Nah, eh, kira-kira gimana Kak? Apakah perlu apa namanya create account dari nol lagi gitu kan ya khusus untuk itu atau seperti apa? Terima kasih. Sama-sama Kak Endrik. Jadi sebenarnya akunku yang aku pakai sekarang itu adalah akun lama yang sudah Hmm. tidak terpakai karena saya hamil. Saya hamil nggak, jadi emang fokusnya adalah nontonin konten-konten orang gitu ya. Hmm. Tapi memang
kita lihat dari followersnya kita dulu gitu ya. Profilnya mereka itu kebanyakan orang-orang yang memang kerjanya di dunia marketing, Mhm. juga konten kreator. Kan kalau aku ternyata yang profil yang mengikuti aku di 6.000 followers itu banyak konten kreator dan juga marketing. Maka dari itu, karena aku apa namanya topiknya terkait konten content creation dan juga apa namanya produk digital, hampir mirip ke marketing gitu ya. Itu masih relevan dengan topik yang aku bawakan sekarang. Jadi kontennya nggak sepi Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nih apa namanya followersku itu bener-bener nggak profilnya bukan itu gitu ya. Nah aku biasanya better untuk bikin akun baru sih. Jadi aku lihat dulu profilnya mereka itu dia ketertarikannya ke topik apa. Kalau misalnya masih relevan, go sama eh, apa namanya akun yang sekarang udah ada. Kemungkinan kalau misalnya kontennya sepi, mungkin teknik kontennya yang kurang kak gitu. Biasanya coba kita evaluasi lagi ya kontennya kenapa kok sepi nih gitu. Kakak udah professional account atau masih private account? Nah, itu juga digonta-ganti, Kak. Kadang Oh, jadi kadang-kadang udah ganti. personal, jadi ini gitu kan. Karena memang eh, cuman untuk ini aja sih, kadang punya sosial media gitu aja, belum 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 memikirkan nanti diarahkan kemana seperti itu. Oke. Nah, kalau saran aku sih, kalau misalnya profil yang mengikuti Kak Endrik itu masih relevan dengan topik yang mau dibawakan, Mhm. pakai yang akun lama. Tapi kalau ternyata nggak relevan sama sekali, bisa pakai akun baru gitu. Karena aku juga bikin akun baru yang membahas soal topik yang berbeda gitu, Kak. Dari akunku dan aku itu nggak bisa dicampur. Kayak misalnya review makan, aku kan suka suka mukbang aku, Kak. Nggak bisa aku bikin itu. Aku harus bikin akun baru, Kak. Soal mukbang. Aku suka makan kan, gitu. Gitu sih, Kak. Siap, siap, siap. Alright. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kak Hendrik. Terima kasih sudah Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Kak Endrik Sugianto. Silahkan untuk peserta lain bertanya, langsung direspon oleh Kak Rinanti. Mbak Dia boleh tanya enggak? Boleh, Mbak. Ini sesi tanya jawab. Silahkan dari Ketua Pelaksana kita, Bu Ella Warda Sofiana ingin bertanya. Ketemu sama Mbak Rina nih. Mbak, jadi gini kan aku udah berproses ya di link ini. Tapi kenapa ya nggak tahu ya kayak moodku itu naik turun gitu loh Mbak Rina. Nanti gimana supaya aku pengen tahu aja sih tipsnya Mbak Rina itu tetap konsisten tuh gimana sih? Kadang itu aku kalau misalkan eh, seminggu ngonten terus habis itu sebulan nggak ngonten. Gitu terus itu hanya apa? Jadi aku butuh gimana ya biar bisa konsisten dan fokus gitu. Karena aku tahu juga sendiri Mbak Rin nanti kan juga banyak kesibukannya kita yo sama-sama banyak kesibukannya tapi Mbak Rin nanti bisa gitu loh tiap hari ngonten, tiap hari bikin reels, terus masih nyapa-nyapa di WA group. Itu Iya. apa sih yang motivasi apa ya? Motivasinya adalah aku tidak melihat angka, Mbak Elok, tapi aku melihat di balik angka itu kan banyak manusia yang butuh edukasi gitu. Karena sebenarnya Indonesia ini kan nggak kekurangan selebgram ya, Mak yo. Kekurangan edukator kayak kita ini loh. Gitu loh. Maksudnya kayak kan banyak orang yang dia itu bisa berpenghasilan lewat konten gitu, tapi mereka masih nggak tahu ilmunya. Nah, aku mau sharing ke mereka sampai bisa. Nah, itu sih, itu kayak visiku ketika mau bikin akun tuh ya itu mau bantuin
Waktu itu kan karena nisku adalah ibu-ibu ya, jadi tapi sekarang aku berubah mengganti ke Gen Z dan juga anak-anak muda ya Mbak ya. Jadi waktu itu aku karena ada backstory seperti itu, keresahanku yang kayak gitu ya, banyak yang diselingkuhi, terus habis itu ditinggal suaminya, terus jadinya dia nggak bekerja karena dia nggak punya skill. Nah gara-gara itu aku walaupun ada kontenku yang naik turun, viewsnya kurang gitu ya, aku nggak mikirin gitu. Aku mikirnya ya pokoknya aku bisa kasih sesuatu, aku bisa sharing apa yang aku tahu, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, ya udah, jadi konsistennya sih dari situ, dari niat awalnya gitu. Yang pertama sih niat, dan yang kedua adalah sistem sih Mbak sebenarnya Mbak. Jadi aku tuh udah punya community guideline Mbak. Community guideline buat hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat itu ngomongin apa aja. Itu aku udah ada. Oh, Dia emang dibikin guideline-nya. Terus habis itu untuk guideline sosial media juga sudah ada. Tone sosial mediaku kayak gimana, itu udah ada. Terus habis itu kayak sistem untuk bikin kontennya udah ada juga gitu. Misalnya hari Senin itu aku ngapain, hari Selasanya ngapain, hari Rabunya ngapain itu udah ada juga gitu. Dan kalau bisa sih di hari yang satu hari yang sama itu jangan kita bikin konten, kita nyari ide konten, kita bikin konten terus kita ngupload dalam satu hari itu jangan gitu. Like, menurut aku mendingan bikin sistem. Jadi misalnya di week pertama nih sebelum kita ke minggu-minggu selanjutnya di bulan itu gitu ya. Di hari Senin itu pokoknya fokus 1 jam sampai 2 jam ngeliatin ide-ide konten. Ide konten itu nggak harus dapet dari konten-konten orang lain, nggak harus. Tapi kita bisa apa namanya ambil dari list audience pain point-nya mereka ya, masalahnya mereka apa gitu ya, terus kebutuhannya mereka apa gitu. Itu kita bisa dapat ide konten dari situ. Terus yang kedua adalah dari social media listening. Social media listening itu kita tahu apa yang sering dibicarakan sama audience. Nah, kita bisa lihat dari misalnya nih, kita suka pokoknya list 3 kreator aja deh. 3 kreator yang menjadi panutan kita, yang di topik yang sama. Nah, kita lihat aja konten-kontennya dia. Nah, biasanya di konten-konten dia itu kadang suka ada yang bertanya di kolom komentar. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu yang biasa aku capture, aku jadikan sebagai ide konten. Misalnya nih, Mak, apa namanya, kontenku padahal udah pakai hook yang template viral itu. Kok nggak rame-rame ya? Nah, aku capture tuh. Aku bisa jadikan ide konten. Nah, konten yang itu, ide konten itu barusan tak upload kemarinnya lagi yang kayak eh, udah nge-review ratusan akun, aku baru sadar mereka kontennya maksa gitu. Gara-gara alur kontennya gitu. Nah, karena ternyata hook itu bukan segalanya ketika kita mau bikin konten gitu. Yang perlu kita fondasinya harus kuat dulu. Fondasinya harus kuat dulu ketika kita mau bikin konten. Kayak kita mau bikin martabak, adonannya harus siap dulu baru kita kasih toppingnya. Nah, topping itu adalah hooknya. Adonan itu adalah fondasinya. Fondasinya itu apa? Tujuan konten kita mau apa? Topik kontennya mau ngebahas apa? Value kontennya apa? Itu dulu, baru kita mikirin hooknya apa. Ya, Papo itu bahasa, aku masih ngerti ya, Galang ya, Papo ya. Papo itu apa ya? Impas, impas, Apa ya? impas. impas. Papo, Papo iki impas ya, Mak? Apa Iya, ya? impas. Impas ya? Sama Aku aja gitu Sama maksudnya. aja ya, iya sama aja iya. ya. Sama aja kan ya. Kalau saya pakai hook-hook viral tapi isinya mentah kan, ya orang ya skip tau ya gitu. Makanya orang-orang ini kan di, disodorin hook-hook viral itu lah apa sih? Ya, harusnya kan fondasinya dulu yang kuat, isinya itu nggak mentah. Ini misalnya nih, ada isinya ngebahas soal kesalahan. Ya aku tahu itu salah. Tapi insight-mu apa? Oh, Misalnya nih, ya kalau misalnya bikin konten tuh ya kesalahan pemula itu hooknya itu apa namanya nggak apa ya hooknya itu jelek gitu. Udah gitu doang. Hooknya jelek tuh nggak dikasih tahu, nggak dielaborasi jeleknya tuh kenapa, terus habis itu insight-nya dia apa. Ya orang ya skip toh bun gitu loh. Walaupun hookmu mau viral seviral-viral opo, tapi ya kalau isinya mentah kayak gitu ya nggak ada kan ada yang nge-share distribusi kontennya rendah. Kalau distribusi konten rendah berarti apa? Reach-nya nanti rendah juga ya kan? Gitu sih, Mae. nih, benar ini apa dari sudut pandangku benar-benar Mbak Dianti itu memang edukator sejati. Terima kasih Mbak Dianti. Terima kasih ya, Wak Elo. Iya, iya. Terima kasih pertanyaannya untuk Mak Elo ya.
Sepertinya emak ini sebutan Kita khusus sebenarnya pakai untuk mama ya nih ya. teman-temannya Kak Rinanti ya. Emak-emak creator planner ya. Ya, surprise. Baik. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Sebaiknya sebelum diakhiri ya, sebelum kita masuk ke penutup, kita ambil foto dulu ya, Kak Rinanti. Boleh minta tolong kepada panitia yang bertugas untuk mengambil screenshot dari semua peserta yang ada di room ini. Baik, Bapak Ibu, kita sesi dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk on cam ya. Masih banyak Bapak Ibu yang masih belum on cam. Pak Korea belum, Pak Ikwan, Bu Tasya. Baik, Bapak Ibu kita tunggu 1 menit lagi ya, teman-teman kita. Baik, kita akan sesi dokumentasi. Eh, Berikan senyum yang manis di sore hari ini dengan sudah capek ya workshop ya. Baik Bapak Ibu untuk slide 1, saya hitung 1, 2, 3. Kemudian yang 2 masih banyak juga yang belum on cam. 1, 2, 3. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Diah. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertugas, Ibu Lampiar. Wah, kita sudah di penghujung acara nih ya, teman-teman, peserta workshop bisnis digital. Luar biasa banget ilmu yang kita dapat dari materi yang disampaikan oleh Kak Rinanti Hasari. Semoga ilmu dari Kak Rinanti ini bisa langsung teman-teman praktikkan untuk memulai mengeksekusi ide bisnis digital masing-masing. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kak Rinanti Hasari, kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan workshop bisnis digital, mulai dari awal hingga akhir. Dan tentunya kepada peserta yang luar biasa antusiasnya sudah bersama kami tadi mulai sejak jam 14 sampai sekarang ini. Jangan lupa follow Instagram LPDPUM dan subscribe YouTube-nya. Teman-teman peserta juga bisa memfollow Instagram-nya Kak Dinanti Hasari agar misalnya ada ketertarikan yang lebih mendalam dengan dengan bisnis digital ya, teman-teman bisa langsung kontak beliau. Dan teman-teman untuk selalu mengikuti update terbaru dari Instagram LPDPUM agar tidak ketinggalan info kegiatan menarik lainnya. Saya, Dia Puspitasari, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya dalam membawakan acara di siang hari ini hingga selesai ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di event berikutnya. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatuh. kasih Karinanti. Kari nanti, Terima kasih Bu ya, Dia. Dura. Terima kasih Bu Dura, Mbak Elo. Apa?